Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk keliling-keliling lagi nih. Kita mau keliling-keliling ke desa-desa wisata gitu dah. Adapun pada kesempatan kali ini saya itu mau keliling-kelilingnya itu mau ke Lombok Barat. Lombok Barat sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak sekali destinasi wisata. Destinasi wisata yang dominan di Lombok Barat ini biasanya itu pemandian atau air terjunnya. Tapi ada juga sih beberapa wisata pantai, jadi ayo dah kita jalan menuju Lombok Baratnya. Lombok Barat sendiri ini lumayan jauh ya dari tempat tinggal saya, itu memakan waktu sekitar 1-2 jam, bahkan kalau ke Desa Sekotong itu bisa sampai 3 jaman. Walaupun lokasi wisata-wisata ini bisa dibilang itu cukup jauh ya, tapi tetap aja dah bakalan saya datengin gitu. Soalnya ya nggak mungkin saya nggak jalan-jalan gitu, yang namanya orang suka jalan-jalan, kalau nggak jalan-jalan ya pusing dah di rumah gitu kan. Adapun ini yang pertama yang akan saya datengin itu adalah di Desa Sekotong, Kabupaten Lombok Baratnya. Tepatnya itu di wisata Orong Bukal, itu loh wisata yang paling populer di Lombok Barat, itu bahkan menjadi primadonanya Sekotong. Seperti apa sih keindahan dari Orong Bukal ini? Kenapa sampai-sampai saya bilangnya itu menjadi primadona yang ada di Sekotong? Atau mungkin teman-teman di sini itu ada yang udah pernah ke Sekotong? Coba deh komen di bawah. Nah langsung aja ya, ini saya udah sampai di destinasi wisatanya di Orong Bukalnya. Untuk bisa menikmati keindahan dari wisata Orong Bukal ini, kalian itu harus membayar tiket masuk sebesar Rp3.000 per orangnya, dan parkir motornya itu Rp5.000. Untuk perjalanan sendiri ini bisa dibilang ya cukup lama ya, kita itu berjalan untuk menuju destinasi wisatanya. Dari parkiran itu kalian itu harus berjalan sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Jalanan yang menuju destinasi wisata Orong Bukal ini juga bisa dibilang cukup ekstrim ya, jadi kalian hati-hati dah ketika kalian jalan kaki menuju destinasi wisata ini. Namun rasa lelah kalian selama perjalanan itu dijamin dah bakalan terbayarkan lunas dengan keindahan dari wisata Orong Bukal ini. Wisata Orong Bukal ini digadang-gadang itu mirip dengan pemandangan atau keindahan yang ada di Raja Ampat. Nah kayak gini dah nih keindahan dari Orong Bukalnya. Ya kalau menurut saya sih memang mirip ya, cuman ini versi kecilnya gitu, jadi kayak miniaturnya dari Raja Ampat gitulah. Pas kalian udah sampai nih di spot yang ini tuh dijamin dah kalian itu nggak mau pulang dah ke rumah, kalian itu mau diem aja gitu di sini itu untuk menikmati keindahan dari Orong Bukal ini. Karena ya keindahannya itu memang bagus teman-teman, sebagus itu sih menurut saya. Ya nggak rugi-rugi amat lah ya keringat saya ini bercucuran. Selesai capek-capean di Orong Bukal, saya mau melanjutkan perjalanan lagi. Ini saya maunya itu pergi ke Desa Bowon Mas Sejati. Ini saya itu mau ke wisata Ainyet. Wisata Ainyet ini lokasinya itu di Desa Bowon Mas Sejati ya, di Kecamatan Armada. Untuk bisa menikmati keindahan dari wisata Ainyet ini, kalian itu hanya perlu membayar uang masuk itu Rp5.000 saja, dan uang parkirnya Rp5.000. Wisata Ainyet ini lokasinya itu di tengah hutan ya teman-teman. Jadi kalian itu harus berjalan juga nih untuk sampai di wisata Ainyetnya. Kita itu melakukan perjalanan sekitar 10-15 menit gitulah. Tapi di sini itu ya bisa dibilang ya sangat adem ya, karena kita itu kan melewati hutan-hutan gitu. Jadi nggak perlu takut kepanasan, dan ya perjalanan kalian itu nggak terlalu terasa melelahkan lah ya, nggak seperti di Orong Bukal tadi. Setelah melakukan perjalanan yang begitu menyenangkan, gak lama kalian itu akan menemukan kolam kayak gini. Ini itu sebenarnya bukan kolam ya, ini itu aliran air yang dikasih semen atau membentuk kolam gitulah. Jadi ini di dasar kolamnya itu gak ada keramik ataupun sejenisnya ya, ini itu tanah di bawahnya. Tapi walaupun begitu tenang aja ya, karena kebersihan yang ada di wisata Ainyet ini sangat terjaga ya, kalian bisa lihat sendiri dah ini airnya itu jernih banget. Di wisata Ainyet ini terdapat banyak sekali kolam-kolamnya ya, atau tempat mandi-mandinya itu lumayan banyak ya, ada 3 atau 4 ya kalau nggak salah di sini tuh. Sehingga kalian itu lebih leluasa lah ya mau milih-milih mandi di mana gitu, nggak perlu antri-antri gitulah. Di sini juga terdapat banyak sekali pedagang yang berjualan makanan ya, jadi kalau kalian udah capek-capek mandi, kalian tinggal beli dah makanannya di sini. Makanannya juga berbagai macam makanan ada di sini, karena ya dagangnya itu juga banyak gitu. Di sini juga terdapat tempat penyewaan ban ya, jadi kalau misalkan kalian nggak bisa berenang atau takut tenggelam, kalian bisa sewa dah tuh ban-ban yang ada di sini. Tapi untuk tarifnya itu saya nggak tahu, lupa kemarin saya tanya. Kalau misalkan kalian itu tim yang nggak suka mandi kayak saya nih, tenang aja, kalian itu masih bisa dah tuh menikmati keindahan dari Ainyet ini. Ini salah satu spot fotonya. Kalian bisa lihat-lihat Ainyetnya itu dari sini nih.
Terus di sini juga ada perumahan gitu di tengah hutannya. Terus ini ada jembatannya. Pokoknya banyak sekali dah cara kalian itu untuk menikmati keindahan dari Ainyet ini. Selesai dari Ainyet, saya pun bergeser lagi nih menuju taman yang paling bersejarah di Narmada ini, yaitu Taman Narmada. Untuk bisa menikmati keindahan dari Taman Narmada ini, kalian itu harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 saja dan uang parkirnya itu Rp3.000. Taman Narmada ini bisa dibilang itu adalah peninggalan dari kerajaan Hindu ya. Jadi ini nuansanya itu kehindu-hinduan gitu loh. Pas kalian masuk di sini tuh langsung dah kalian itu disambut dengan nuansa yang ke-Bali-Balian gitu. Jadi ini walaupun adanya di Lombok gitu, kita itu berasa kayak berada di Bali gitu. Di sini juga ada pura-pura gitu. Kalian bisa masuk di sana melihat apa-apa aja gitu yang ada di pura ini. Tentunya kalau kalian masuk ke pura ini harus dengan izin mangkunya ya, nggak bisa sih kalian asal-asal masuk juga gitu. Nanti kalian itu dijelaskan juga dah tuh sama mangkunya, kalian bisa tanya-tanya gitu dah. Selain ada pura dan kolam-kolam, di sini juga terdapat peninggalan Belanda gitu loh, ada tangga raksasa gitu. Ini tangganya katanya itu besar banget. Tapi ini lokasi spot-spot foto itu atau spot-spot dari Taman Narmada ini bisa dibilang itu cukup jauh-jauh ya teman-teman. Jadi kalian itu harus menyiapkan tenaga yang ekstra dah. Soalnya capek banget kita keliling-keliling di Taman Narmada ini saking luasnya. Dan ini dia nih peninggalan Belanda yang sangat bersejarah itu. Ini ternyata tangganya itu beneran besar weh. Ini bener-bener besar dan panjang coba. Terus ini ada juga kolam-kolamnya. Di sini itu ada juga museum dan yang lain-lainnya. Pokoknya di Taman Narmada ini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang bisa kalian kunjungi, yang bisa kalian pelajari gitu. Jadi rugi banget sih kalau misalkan kalian itu nggak ke Taman Narmada ini ya. Kapan lagi gitu kan jalan-jalan sambil belajar. Selesai dari Taman Narmada, saya pun melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata yang lainnya, yaitu Bunut Ngengkang yang ada di Desa Bowonmas Sejati. Bunut Ngengkangnya ini sebenarnya itu bertetanggaan sama Ainyet ya. Nggak bertetanggaan sih, agak jauh gitu, tapi ini masih dalam satu kawasan yang sama gitu. Kalau misalkan kalian itu ke Desa Bowonmas Sejati ini, kalian ketemu dulu sama wisata Bunut Ngengkang ini, baru kemudian kalian itu akan ketemu dengan destinasi wisata Ainyetnya. Ya kalian berkendara sekitar 1 menit gitulah dari Bunut Ngengkang ini menuju Ainyetnya. Air yang ada di sini itu juga sama jernihnya sih dengan yang ada di Ainyet. Ya wajar saja kan aliran airnya sama gitu kan. Walaupun aliran airnya ini sama, tapi ini konsepnya itu berbeda ya dengan di wisata Ainyet itu. Kalau di wisata Ainyet itu dia kan benar-benar menyatu dengan alam ya. Kalau di sini itu ya menurut saya ya biasa aja kayak kolam pada umumnya gitulah. Karena kalau di sini itu menurut saya itu kita itu kurang puas gitu untuk menikmati keindahan dari Bunut Ngengkang ini, karena ya nggak ada sesuatu yang lebih yang ditawarkan gitu. Tentu aja ini menurut saya ya teman-teman, karena ini walaupun ini biasa-biasa aja menurut saya gitu, pengunjung dari Bunut Ngengkang ini pun gak kalah banyaknya gitu dengan wisata yang ada di Ainyet. Semakin siang semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung ke wisata Bunut Ngengkang ini. Wisatawannya pun beraneka ragam ya, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Selain mandi-mandi, pengunjung juga bisa memesan makanan ya di pedagang-pedagang yang berjualan di sini, karena banyak sekali dah tuh bruga-bruga atau tempat makan-makan yang disediakan di sini. Itu sama lah ya dengan wisata Ainyet yang tadi. Wisata-wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini bisa dibilang itu masih sangat-sangat asri ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat sendiri, ini cuman aliran air aja gitu, tapi bisa loh dikelola menjadi destinasi wisata gitu kan. Jadi menurut saya ini kalau wisata yang ada di sekitaran Narmada ini udah banyak dikelola ya, tapi kalau yang di sekitaran Sekotong itu belum terlalu dikelola gitu. Kebanyakan wisata-wisata yang ada di Sekotong itu ya cuman 1-2 gitu dikelola, dan kebanyakan wisatanya itu gratis. Sedangkan kalau di sekitaran Narmada sampai Desa Bowonmas Sejati ini udah benar-benar dikelola gitu, bahkan udah diakui sama pemerintah gitu. Sebenarnya di Lombok Barat ini sendiri banyak sekali ya saya lihat destinasi wisata-wisatanya gitu. Cuman ini kan saya baru bisa keliling-kelilingnya atau mengunjungi wisata-wisata itu cuman beberapa aja gitu. Mengingat bahwa ya rumah saya itu kan agak jauh gitu ya dari Lombok Barat, jadi saya belum terlalu menguasai wisata-wisata yang ada di sekitaran Lombok Barat ini. Semoga nanti kedepannya saya bisa berkeliling-keliling lagi dan di Lombok Barat ini untuk berbagi wisata-wisata yang ada di sekitaran Lombok Barat ini kepada teman-teman semuanya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman kita keliling-kelilingnya. Nanti kita lanjutkan lagi ke desa-desa yang lainnya ya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.